Oke, bisa. Oke, teman-teman terkasih, selamat malam semuanya. Kita berkumpul lagi di acara Kanisius Catechism Club. Malam ini kita bahas hal yang cukup, sebenarnya ini hal yang termasuk mendasar bagi semua orang Katolik, tapi mungkin kita zaman sekarang mungkin belum banyak tahu. Malam hari ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan batin, sebuah itu semacam upaya pendisiplinan diri yang dari zaman dahulu sebenarnya sudah ada, tapi kita mungkin kurang banyak mengenal. Malam ini kita akan membahas bersama Romo Zen Taufik. Beliau adalah Romo Opus Dei, Keuskupan Surabaya. Beliau malam ini akan mungkin banyak bercerita, dan nanti kita akan juga diskusi bersama beliau untuk membahas mengenai pemeriksaan batin. Oke, sebelumnya mari kita memulai acara ini dengan doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam ya Bapa, puji dan syukur kepadamu kami persembahkan atas segala rahmat, karunia, cinta kasih-Mu yang begitu besar, hingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk membahas mengenai pemeriksaan batin. Semoga apa yang pembicara kami, Romo Zen Taufik, utarakan boleh menjadi berkat bagi diri kami, boleh memperkaya iman kami, dan juga boleh membawa kami untuk semakin dekat padamu. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita tanpa perlu menunggu lama, mari kita mendengarkan untuk sesi Romo Zen. Dipersilakan untuk memberikan gambaran tentang apa itu pemeriksaan batin dalam gereja Katolik. Iya. Selamat malam, teman-teman. Malam ini saya senang sekali kita bisa membicarakan satu poin yang kadang-kadang dianggap remeh, tapi penting. Ini mengenai masalah pemeriksaan batin. Nah, kita kan tahu bahwa kebenaran yang kita baca di dalam Injil, yang diajarkan gereja kepada kita, itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan saja mengenal secara intelektual apa itu yang dikhotbahkan Tuhan Yesus, apa itu yang diajarkan oleh gereja, tetapi setelah kita mengerti itu, masih ada satu langkah berikutnya. Ini penting sekali. Tidak lain apa menerapkan itu dalam kehidupan kita. Nah, disinilah ketika kita menetapkan kehidupan kita, masalah yang ada tidak segampang sebagaimana kita sangka semula. Tapi inilah perjuangan askes ya, artinya perjuangan mendalamin iman kita. Kalian ingat apa yang dikatakan oleh Santo Ignatius dari Antioquia. Ini salah seorang bapak gereja yang terkenal. Dia katakan demikian. Jalan yang menuju ke surga dilewati melalui pemeriksaan batin, pertobatan, dan resolusi untuk memperbaiki diri. Jadi singkatnya menurut dia jalan ke surga menuju keselamatan itu melalui pemeriksaan batin. Yang akan membawa kita pada pertobatan, lalu resolusi konkret untuk memperbaiki diri. Ya, memang di dalam gereja kita sudah mengenal pentingnya pemeriksaan batin ini dari lama dalam gereja, dalam tradisi. Karena kadang-kadang kita ini sebagai manusia yang penuh kelemahan, kita tidak sadar apa yang kita kerjakan. Tapi ada sesuatu dalam perasaan kita ini nggak sreg gitu loh. Nah, kamu ingat Nabi Hagai? Ini kata-katanya ini sering dikutip pada masa puasa. Pada masa puasa, dia menyatakan demikian. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit.
Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak panas. Ya, dalam arti kita ke gereja sering, kita berdoa, tapi hati kita tidak damai. Masih aja kita rasa ada sesuatu kekurangan. Masalahnya adalah kita tidak tahu apa yang kurang ini. Nah, sementara itu kehidupan rohani ini bukan hanya sekedar feeling. Nah, ini kita perlu mengenal diri kita sendiri supaya kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Kan tujuan daripada hidup Kristiani kita adalah menjadi Kristus yang lain. Artinya menerapkan ajaran Kristus dalam hidup kita. Itu perjuangan kita. Tentu hal ini tidak bisa terjadi dalam 1 hari, 2 hari. Perjuangan selama seumur hidup ini. Nah, kalian ingat salah satu perumpamaan yang indah sekali. Ini perumpamaan anak yang hilang itu. Nah, perumpamaan ini indah karena dibuat oleh Yesus sendiri. Nah, si anak yang hilang itu, setelah uangnya habis, karena hidup berfoya-foya. Nah, setelah uangnya habis, terjadilah paceklik. Dia harus bekerja. Akhirnya dia bekerja di kandang babi. Ternyata, walaupun dia telah bekerja di kandang babi, dia tidak bahagia. Penghasilannya kecil. Dia lapar. Ketika dia bekerja di sana, dia betul-betul menderita dalam segala hal. Penghasilannya kecil, dia masih rasa lapar, perasaan malunya, karena dia ini orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, kerja di kandang babi itu sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan itu. Mereka lebih gampang membayangkan makan cuma 1 kali 1 hari. Tapi kerja di kandang babi itu sesuatu yang tidak pernah terlintas dari pikiran mereka. Ya, dalam penderitaan demikianlah, 1 hari sang anak yang hilang menyadari keadaannya. Katanya, saya kutip dari Santo Lukas, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Penderitaan yang dialami selama di kandang babi itu yang membuka matanya, sehingga dia sadar akan penderitaannya. Hal ini kesadarannya tidak dia miliki ketika dia masa di mana dia berfoya-foya. Nah, kadang-kadang penderitaan memurnikan jiwa kita, artinya membuka mata kita, sehingga kita mengenal sendiri. Tentu kita tidak mengharapkan bahwa penderitaan dalam hidup kita itu harus artinya memurnikan kita. Ya, kita harus berusaha supaya kita terus mengenal kekurangan kita dan kita perbaiki. Kan kalau misalnya Tuhan izinkan kita menderita, ya itu juga kita harus pergunakan seperti saat sekarang ini untuk pemurnian supaya kita mengenal diri kita lebih lebih mendalam. Salah satu santo, ini pengikutnya Santo Yohanes Chrysostomo, yang deposit di gereja Barat ini agak kurang, tetapi di Armenia, di Mesir, ini santo ini cukup terkenal. Namanya Santo Nilo. Dia menyatakan demikian. Di atas segala-galanya, kenalilah diri Anda sendiri. Tentu saja tidak ada yang lebih sulit atau lebih melelahkan daripada usaha untuk mengenal diri sendiri. Tapi ketika Anda benar-benar mencapai pengetahuan diri,
Anda akan mengenal Tuhan dan bersemangat kembali kepada urusan Anda membantu orang lain. Nah, jadi Santonilo bilang ini mengenal diri sendiri ini tidak gampang ya. Kenapa? Karena ini menuntut kerendahan hati. Kita mau mengenal apa yang kurang dalam diri kita, sehingga kita perbaiki. Banyak orang yang ingin memperbaiki diri, saya kira hampir semua. Tapi mereka tidak tahu apa yang harus diperbaiki. Saya kira orang-orang demikian itu artinya tidak serius dalam kehidupan rohani mereka. Keinginan kita merubah diri kita menjadi lebih baik harus menuntut kita untuk mengenal apa yang harus kita perbaiki. Santo Escrivá sangat mementingkan pembicaraan batin ini. Dia menggambarkan pentingnya pembicaraan batin ini seperti seorang pembisnis yang melakukan pembukuan. Kalian bisa bayangkan seorang pembisnis yang baik, dia dengan teliti dia pelajarin pembukuannya. Nah, kalau untung berapa besar untung, kalau rugi berapa besar rugi, dan di mana rugi supaya lain kali bisa diperbaiki. Jadi orang pembisnis yang baik itu tidak berfungsi dengan perasaan. Wah, ini penjualan banyak pasti untung. Belum tentu. Karena itu pembukaan penting sekali. Nah, apakah dalam hidup kita ada hal yang lebih penting daripada kesucian hidup atau hidup bahagia bersama Tuhan? Tidak ada. Nah, karena itu kalau kita mau berjuang sungguh-sungguh mengatasi kelemahan kita perlu mengenal diri kita sendiri. Nah, ini melalui pemeriksaan batin. Nah, ini pemeriksaan batin ini biasanya dibagi 3 macam. Ada pemeriksaan batin ini setiap hari, artinya kita lakukan selama 3 menit saja sebelum tidur. Kita berdoa, memeriksa batin kita selama hari itu, apa yang salah yang kita telah lakukan yang besok tidak akan kita lakukan lagi. Pasti ada. Mungkin 1 atau 2. Apa yang kita bisa perbaiki lebih baik? Pasti ada juga. Atau kita perlu juga melihat secara singkat saja apa yang bagus yang telah kita jalankan. Supaya kita berterima kasih pada Tuhan. Nah, dan lagi kita tidak melihat hanya kekurangan dalam hidup kita. Ada juga hal yang baik. Itu bagian daripada pemeriksaan batin. Cukup 3 menit. Kenapa 3 menit? Karena ini dilakukan setiap hari. Hari Minggu juga. Nah, lalu ada juga pemeriksaan batin waktu rekoleksi. Kalau biasanya rekoleksi bulanan. Saya sering memberikan rekoleksi bulanan, ada pemeriksaan batin. Itu pemeriksaan batin itu biasanya 15 menit. Di mana kita bertanya, melihat segala aspek kehidupan rohani yang kita jalankan selama minggu itu, sesuai dengan topik khotbah itu. Lalu ketiga adalah pemeriksaan batin waktu retret. Retret biasanya 3 hari. Yang demikian pemeriksaan batin dalam retret ini harus lebih mendalam. Jadi dalam segala aspek kehidupan rohani kita tinjau satu persatu. Karena kalau tidak, retret tidak ada maknanya. Nah, 3 macam pemeriksaan batin itu yang sangat berguna bagi kita. Lalu, bagaimana cara menjalankannya dengan baik? Pertama, ketika tiba waktunya kita mengarah ke pemeriksaan batin, apakah itu tiap malam atau dalam rekoleksi, pertama-tama kita letakkan diri kita dalam kehadiran Tuhan.
Kedua, kita mohon bantuannya. Singkat saja, Tuhan bantulah aku supaya aku bisa melihat apa yang telah aku kerjakan hari ini dengan baik. Ini perlu supaya kita bisa jujur di dalam pemeriksaan batin ini. Pada akhirnya, ya kalau kita nggak jujur, ya kita yang rugi. Nah, kita sendiri yang ingin mengenal diri kita sendiri. Lalu kalau kita jumpain hal-hal yang buruk, segera mohon maaf kepada Tuhan. Janji kepada Tuhan besok tidak akan lakukan, kita lakukan lagi. Kalau ada kita melihat hal yang baik, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita teguhkan semangat kita supaya besok bisa kita jalankan lagi. Mungkin lebih baik. Nah, dari poin-poin di mana kita lihat satu hal-hal yang harus kita perbaiki, nah disitulah timbul resolusi, niat. Niat yang harus mengawali usaha kita besok. Nah, jadi besok pagi-pagi kalau kita bangun tidur, kita ingat akan niat kita. Hari ini kita akan menjalankan ini secara lebih baik. Apa itu? Kita tahu, karena kemarin malam kita ada pemeriksaan batin. Nah, ya. Yang penting di sini adalah pemeriksaan batin ini jangan sampai membuat kita ribet. Nah, artinya scrupulous, tidak boleh. Nah, kita melihat kekurangan kita bukan untuk artinya menghukum diri kita, tidak, supaya kita bisa memperbaiki diri. Memang bagi orang yang memperbaiki diri, pemeriksaan batin ini sangat penting sekali. Ya, saya kira tidak ada hal-hal lain lagi yang penting, hanya ini saja tentang pemeriksaan batin. Cobalah kalau kalian belum praktekkan ini, mulai malam ini tiap hari 3 menit. Memang ini satu hal yang tidak gampang, tetapi perlu kalau kita sungguh-sungguh mau menerapkan apa yang kita yakini. Oke, Adit, itu saja. Sekarang saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Nah, ada ini booklet itu kita terbitkan di Murai tentang pemeriksaan batin. No? Bisa saya share nggak? Adit? Boleh Romo, boleh. Boleh Romo. Able participant screening. Oh, bentar. Saya tunjukkan. Ini bisa langsung mestinya Romo. Bentar. Biasanya kalau saya klik di sini, tapi ini nggak bisa. Nggak apa-apa. Bentar. Ya. Ini booklet yang kita terbitkan beberapa saat yang lalu. Singkat tapi bagus. Bentar. Eta, halo? Tak? Bisa minta tolong Romo, saya jadikan host dulu sebentar. Oh, bentar. Adanya kok make host ya, nggak ada co-host. Nggak ada, makanya itu agak Zoom-nya ini rada bermasalah ini Zoom dari tadi. Oke, tak host saja ya. Iya, jadikan host saja supaya bisa share. Oke, Romo coba di-share. Ya. Nggak apa-apa, sudah nggak usah jadikan masalah kalau tidak bisa. Hanya satu ini gambarnya aja kok. Nggak apa-apa. Adit? Ya. Nggak apa-apa. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Hanya satu gambar aja. Gambar kulit. Iya. Ya, nggak apa-apa. Lain kali saja. Mungkin nanti kalau teman-teman mungkin mencari
bukunya kalau mau saya punya Romo sebenarnya bukunya. Bentuknya seperti Iya. ini kan. Oh Ya, iya, iya itu. Nah, itu. ya. Ya, Jadi itu. ada gambar anak yang berdoa ini Ya. bukunya dari Murai Publishing. Nanti Nah, ada banyak hal tentang pemeriksaan batin di buku tersebut. ya. Oke, kita mulai diskusi. Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya akan bertanya dulu, karena saya pertama kali mengenal sebenarnya pemeriksaan batin ini kan dari Ordo Jesuit sebenarnya malah tentang ya itu apakah sebenarnya Opus Dei ini juga mengambil metode yang sama dari Ignatian atau bagaimana mengenai pemeriksaan batin itu sendiri. Kalau saya lihat malah lebih keras lagi di Ignatian bahwa malam memeriksa batin, kemudian pagi harus melihat lagi, siang harus diingat lagi dan seterusnya. Lalu Ya, bagaimana dengan Opus Dei sendiri? ya. Nah, dalam praktek gereja Katolik ada hal-hal yang cukup mendasar yang artinya tidak bisa kita katakan ya milik satu ordo tertentu, tidak bisa. No? Misalnya soal doa. No? Nah, memang ada pendiri ordo tertentu mengembangkan cara berdoa yang sesuai dengan kebutuhannya. Tapi yang lain juga, cara yang lain tidak juga salah. No? Nah, jadi tidak ada di dalam gereja Katolik itu seolah-olah hal yang monopoli dari satu ordo. No? Nah, Santo Ignatius memang menekankan pemeriksaan batin ini, dipergunakan dalam proses discernment. No? Dalam proses discernment itu di mana pemeriksaan batin itu betul-betul dijalankan dengan secara konsius. Tapi untuk awam, saya kira praktek terutama yang 3 menit itu tidak usah susah-susah. Nah, kita sederhanakan saja. Nah, tapi untuk discernment itu yang artinya metode yang dikembangkan oleh Santo Ignatius memang pemeriksaan lebih serius harus dijalankan. Tapi saya anjurkan untuk praktek sehari-hari enggak usah. Nanti jadi ribet. Ya, Ya. oke. Oke. Ya. Ya, Romo. Teman-teman yang lain, mungkin kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Oh, mungkin saya lanjutkan dulu sebentar, mau melanjut. Sebenarnya dalam pemeriksaan batin sendiri, apakah ada kayak semacam tolak ukur tertentu? Misalkan kalau dalam pemeriksaan batinnya dalam pengakuan dosa itu kan kita menggunakan 10 perintah Allah yang kemudian kita jadikan patokan. Oh, perintah saya satu, mungkin kita berdosa, ini perintah kedua. Nah, dalam pemeriksaan batinnya awam ini apakah bisa dilakukan seperti itu atau bagaimana, Romo? Boleh. Banyak cara sebenarnya untuk membuat pemeriksaan batin. Cara pemeriksaan batin yang kita jalankan dalam retreat itu agak berbeda dengan yang tiap hari itu. Nah, yang tiap hari ini prinsipnya adalah sederhana. Karena 3 menit. Nah, supaya kita terus berkembang. Nah, di sini fokus kita hanya melihat apa yang salah harus kita perbaiki. Nah, apa yang baik harus kita teruskan. Nah, jadi sederhana saja kita melihat dari keadaan hidup kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya retreat, bisa menggunakan pemeriksaan batin 10 perintah Tuhan satu persatu. Nah, dengan demikian lebih mendalam. Tapi tidak mungkin hal itu dijalankan kalau kita mengadakan hanya 3 menit pemeriksaan batin. Oke. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya mengenai ya susunannya mungkin lebih ke arah
apakah pemeriksaan batin ini selalu dilakukan mungkin sebelum tidur, ataukah misalkan karena jam-jam tidur itu sendiri kan kadang orang udah tidak matanya sudah tidak kuat lagi, mungkin apakah bisa mungkin digeser sore hari atau kapan gitu mungkin, Romo mungkin? Bisa. Ya, boleh. Asal tetap saja waktunya. Nah, kan ini kita pemeriksaan batin kita ini 24 jam ini. Nah, kalau misalnya mau mengadakan jam 5 sore, ya sudah, besok jam 5 lagi. No? Nah, demikian. Nah, soalnya kalau tidak teratur, nanti kita waduh lupa. No? Awam sibuk. Nah, karena itu penting waktu yang tertentu. Kalau mau mengadakan sebelum tidur, memang kendalanya adalah badan sudah capek itu. Nah, sudah mau tidur saja itu. Nah, tapi itu ada baiknya karena seperti kita memeriksa pemeriksaan batin kita pada akhir hari ketika kita tutup, habis itu kita tidur. Besok mulai baru lagi. Nah, jadi itu terserah terserah yang mana cocok bagi kalian. Nah, jangan lupa kalau kita mengadakan persembahan ini kan hal yang wajar karena misalnya soal kita ingin mencintai Tuhan, kita tentu bertanya apakah benar saya ini mau mencintai Tuhan? Kalau benar, sejauh mana saya sudah mampu mencintai Tuhan? Nah, jadi wajar kita mau mengetahui apa yang masih kurang dalam diri kita ini. Nah, kalau orang tidak tidak peduli kalau demikian, tidak merasa perlunya memeriksa, wah saya kira orang itu tidak serius dalam pembinaan rohaninya. Kalau kita serius, apapun kita jalankan, tentu kita bertanya apakah saya salah menjalankannya? No? Kok tidak ada hasil? No? Nah, apakah saya mesti sabar? Nah, itu kita kalau sudah masuk ke sana, sudah masuk pemeriksaan batin. Oke. Ya. Ada siapa lagi? Ini ada mungkin bentar, Romo mungkin coba hostnya diganti ke saya lagi mungkin, Romo. Oh, gimana pindahnya hostnya? Saya enggak. Bentar di partisipannya. Tadi soalnya mau share screen tadi nggak bisa ya. Coba mungkin Partisipan. Lalu? Ya, klik nama saya, Romo. Oh, Ya. Oke. Sudah? Nah, ini ada yang bertanya sih, Rano, dari Yohanes Paulus Kevin Fadli ini. Jadi dia Kevin, bertanya, ya, saya mau batin, apakah lebih baik diucapkan, dipikirkan saja, atau dituliskan, Romo? Terima kasih. Dipikirkan aja, singkat. Tapi kadang-kadang penting dicatat resolusinya. Nah, biasanya resolusinya ya itu saja karena hidup rohani kita itu hari ini kita lakukan dengan baik, besok waduh ada kesalahan lagi, kita ulangin lagi gitu. Nah, pada akhirnya ya hampir sama-sama aja. Nggak usah ditulis semuanya, karena itu membuat ribet nanti. Oke. Teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan, teman-teman. Silvana, mungkin? Silvana Ratri. Ya.
Cuma mau tanya aja Romo, itu 3 menit itu apa aja ya yang di ini kan? Soalnya kan biasanya kalau malam tiap malam itu nggak sampai 3 menit, paling ya 1 menit aja. Strukturnya. Iya, yang diperiksa. Ya, bisa lebih bebas, artinya bisa seperti yang saya katakan. Apa yang salah yang telah saya lakukan hari ini? Resolusinya besok jangan diulangi lagi. Nah, ini biasanya dosa-dosa ringan ini. Misalnya malas, marah, tidak teratur. Ya, sudah. Ini janji Tuhan besok tidak akan diulangin lagi nih. Nah, lalu kita bertanya juga, apa yang hal baik yang telah kita lakukan? Pasti ada. Nah, kita ucapkan terima kasih pada Tuhan. Nah, kalau bisa, besok kita kita pertahankan buat baik lagi. Tapi ada ketiga yang penting juga, apa yang bisa kita lakukan secara lebih baik. Memang ada satu hal yang sudah baik kita lakukan, tapi masih kurang, perlu diperbanyak resolusi lain lagi. Jadi sederhana dengan demikian. Nah, kalau misalnya ada kalian mau mengatasi sesuatu kelemahan, katakanlah kemalasan. Nah, untuk 1 minggu bisa saja ini pemeriksaan batin itu diarahkan ke sana. Apakah hari ini saya malas? Lalu besok bertanya lagi. Nah, ini poin yang kita namakan pemeriksaan batin khusus. Karena dengan demikian kita menaruh perhatian khusus pada poin tertentu ini. Kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh setelah 1 minggu, kita kurang malasnya. Kita sudah berkembang. Nah, mungkin ada poin-poin lain yang harus kita olah. Ya, itulah proses pemeriksaan batin. Terus-terusan sampai akhir hidup kita. Oke? Iya Romo, makasih. Yuk. Mungkin gini, ada satu pertanyaan lagi sih dari saya mungkin. Kan mengenai pemeriksaan batin ini kan apa ya, terkadang kayak apalagi kalau kita menghadapi hari-hari yang buruk itu, kadang kita sulit untuk bisa melihat lagi kebaikan dalam diri kita yang mungkin apakah ternyata hari ini tidak sepenuhnya buruk. Itu mungkin bagaimana meningkatkan apa ya, kepekaan diri kita. Kadang kita kan juga bisa jadi, oh ini ternyata saya lupa untuk memeriksa hal ini. Itu mungkin ada masukan bagaimana dari Romo. Ada kemungkinan kita lupa, tapi tidak apa-apa. Besok kita adakan lagi pemeriksaan batin. Jadi tidak apa-apa. Dan lagi biasanya kalau kita mengadakan pemeriksaan batin secara teratur, itu jarang terjadi hal-hal yang menyangkut dosa berat itu. Nah, jadi pemeriksaan batin juga salah satu cara supaya kita waspada terus. Nah, kalau kita jarang memeriksa batin kita, tahu-tahu, jatuhnya berat sekali ini. Tapi kalau terus-terusan kita adakan pemeriksaan batin, kita akan jadi lebih waspada, tidak akan jatuh pada dosa-dosa berat. Dosa-dosa ringan ya. Ya, silakan. Apalagi? Yang lain mungkin? Ya. Silakan. Memang pemeriksaan batin ini kalau dipraktekkan dengan baik itu tanda bahwa orang itu sungguh-sungguh berjuang untuk memperbaiki diri. Nah, jadi dia bukannya orang katanya Katolik asal-asal Katoliknya karena teman-temannya Katolik ya dia ikut Katolik, tidak. Dia mau menerapkan, karena itu dia periksa dirinya.
Nah, mungkin apakah pemeriksaan batin ini bisa menjadi semacam introspeksi psikologi yang memang kadang orang-orang kan mungkin kalau stres, depresi atau bagaimana itu kan ada banyak cara. Apakah pemeriksaan batin ini ada punya efek semacam psikologis untuk bagi orang yang mau memeriksa batinnya tapi dia merasa jenuh dengan hidupnya itu apakah bisa melalui pemeriksaan batin salah satunya? Ya, memang salah satu aspek artinya introspeksi. Nah, tapi ini kan kita pemeriksaan batin itu berada dalam ranah spiritualitas. Jadi kita harus meninjaunya dari kacamata iman. Nah, bagi orang lain yang tidak melihatnya kacamata iman, mereka bilang introspeksi, ya benar. Nah, karena kacamata iman kita melihat segala sesuatu lebih mendalam dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sebenarnya bagi kita introspeksi dengan bantuan Tuhan itu buat kita lebih gampang. Tanpa bantuan Tuhan susah. Karena siapa yang mau artinya mengenal kekurangannya, kan itu membuat kita malu. Nah, tapi kalau kita bekerja dengan rahmat Tuhan dan kita miliki kerendahan hati, kita bisa melihat. Ya. Saya membaca sih dalam buku tentang pemeriksaan batin itu mengenai ya ada momen di mana kita perlu memang menyesali dan itu berarti kita juga bisa menjadikan pemeriksaan batin harian kita itu sebagai semacam pemeriksaan batin untuk persiapan pengakuan dosa berarti ya Romo? Bisa, tentu. Ya karena pemeriksaan batin untuk pengakuan dosa itu tentu lebih mendalam. Nah, tapi kalau kita praktekkan pemeriksaan batin secara teratur, pemeriksaan batin untuk pengakuan dosa juga lebih gampang. Hanya dikumpulkan aja gitu. Itu sudah terbiasa. Nah, ini apa namanya untuk pertobatan pengakuan dosa itu perlu sekali pemeriksaan batin. Kalau pengakuan dosa sakramen tobat ini tidak disertai oleh pertobatan, penyesalan, maka sakramen itu tidak berlaku. Karena itu pemeriksaan batin penting sekali dalam soal menjalankan sakramen pengakuan dosa. Oke. Yang lain? Silakan. Temanya kita menarik sekali ini. Jangan malu-malu. Apa saja. Kalau kalian baca buku Jalan, situ Santo Skripa bicara mengenai dua macam pemeriksaan batin. Pemeriksaan batin umum, yang malam ini kita bicarakan, bisa pendek, bisa panjang, tergantung kemungkinan. Tapi ada juga pemeriksaan batin khusus. Khusus artinya dalam poin tertentu. Jadi kalau kita mengadakan pemeriksaan batin khusus, artinya ini poin inilah menjadi pergulatan kita. Nah, bagi orang yang memakai diri, tentu dia akan memanfaatkan pemeriksaan batin khusus ini. Dia tidak bertanya cuma satu kali tiap hari saja. Mengadakan pemeriksaan batin juga jam siang, misalnya jam 12, supaya dia ingat. Jadi, pemeriksaan batin dalam poin-poin khusus. Itu tidak banyak poin-poin khusus. Jadi dengan demikian perjuangannya lebih sistematis.
Ya, Ya, mungkin ya pertanyaannya, apakah mungkin biasanya pemeriksaan batin ini digabungkan dengan misalkan kalau kita mengadakan kompletorium mungkin bisa jadi kan saat akan ibadat malam mungkin kita saat sebelum saya mengaku mungkin dikasih waktu sejenak untuk memeriksa batin, apakah mungkin bisa diselipkan seperti itu, bisa mungkin Romo? boleh. Dalam kompletorium memang itu direkomendasikan. Setelah pembukaan, lalu pemeriksaan batin. Yang baru diteruskan. Nah, itu memang ada tempatnya itu untuk pemeriksaan batin. Bisa juga kalau ada orang yang tidak praktekkan kompletorium, karena kan untuk awam itu tidak diwajibkan. Nah, bir ini. Tapi untuk Romo itu diwajibkan. Nah, kalau ada awam yang tidak menjalankan brevier, dia bisa mengadakan pemeriksaan batin kapan saja. Setiap saat, oke, jadi soal. Oh, Eli mungkin ada yang mau tanyakan? Tidak ada sementara. Sudah jelas. Jelas sekali. Cukup jelas penjelasannya. Keren. Ya, Welly, saya lihat namamu situ Welly, pasti ini Welly. Iya. Nggak ada Will yang lain. Iya. The one and only. Ya, benar. Teman-teman yang lain mungkin silakan. Eta mungkin, Teresia. Oke. Sebenarnya mungkin kalau dibilang ketika kita memeriksa batin itu kan apa ya, mungkin ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak bisa terulang. Misalkan hari ini saya misalkan ada pengemis lewat, tidak saya kasih uang, hal seperti itu kan istilahnya kan kadang bagi beberapa orang itu sulit untuk bisa dikaitkan dengan bahwa oh ini ada kaitannya dengan sikap diri saya yang perlu rendah hati. Itu sebenarnya bagaimana mengaitkan kejadian hidup kita sehari-hari. Mungkin karena kadang beberapa orang masih abstrak mengaitkan kehidupan sehari-harinya itu, ini maksudnya kadang kan hal terpisah antara kehidupan rohani sendiri, memuji Tuhan sendiri, dan hal-hal sosial itu sendiri membaginya. Iya. Kalau misalnya terjadi sekali-sekali terjadi soal, memang sesekali tidak bisa yang jarang terulang, no? Kita nggak bisa apa-apa, sudah lepaskan. Tapi kalau terjadinya sering kali kita lupa sesuatu, wah ini ada satu tanda ini. Tanda apa ini? Mungkin kita tidak peduli dengan membantu orang lain. Karena itu kita lupa terus. Nah, jadi kalau misalnya itu terjadi sering kali, itu harus kita pertanyakan lebih mendalam itu. Kenapa ini? Nah, kalau sekali-sekali tidak jadi soal. Mungkin yang jadi masalah itu juga biasanya ya seperti mungkin yang Santo Escriva utarakan dalam buku Jalan, bahwa ya karakter saya sudah memang seperti ini gitu. Saya mungkin orang yang pasif. Kalau kayak gitu mungkin dalam hal pemeriksaan batin itu bagaimana, Romo? Apakah berarti kan resolusinya saya harus jadi seorang yang lebih aktif atau lebih bagaimana mungkin hal-hal semacam itu?
Orang yang serius mengadakan perubahan batin itu orang yang mau berubah, memperbaiki diri. Tapi bagi orang yang tidak mau memperbaiki diri, yang menyatakan ya memang tabiat saya begini, ya, nah saya nggak bisa buat apa-apa ya sudah, nggak bagi dia nggak ada maknanya pemeriksaan batin, karena dia nggak mau berubah. Tapi kita tahu manusia itu bisa berubah, apalagi kalau masih muda, no? Dan bantuan rahmat lagi kita bisa berubah menjadi lebih baik. Siapa yang tidak mau menjadi lebih baik? Pasti. No? Nah, jadi salah kalau kita menyatakan ya saya memang dilahirkan demikian. Nah, dengan demikian dia menutup kemungkinan untuk memperbaiki diri. Sayang gitu. Yang lain ada lagi? Si Kevin masih di situ, Kevin? Wah, Kak, kurang gimana? Masih Romo. Oh, ya. Oke. Silakan kalau mau bertanya, nggak ada. Bagaimana kalau misalkan gini Romo, ketika kadang kan kalau dalam kehidupan rohani itu kan kita kan poin pertama dari pemeriksaan batin itu kan kita sendiri menyadari kehadiran Allah. Tapi bagaimana kalau orang yang dalam mengalami fase kekeringan yang mungkin kalau dalam ceritanya orang-orang Karmel itu kan ada sisi dark night of soul yang dimana kehadiran Tuhan itu sendiri seakan tidak ada. Itu pada akhirnya bagaimana ketika tahap pertama dari pemeriksaan batin ini tidak terjadi, lalu harus bagaimana Romo menyadari kehadiran Tuhannya ini? Ya, kehadiran Tuhan itu hanya bantuan saja. Karena kalau kita hidup dalam kehadiran Tuhan, kita lebih peka melihat yang ada itu. Nah, karena itu 3 menit ini harus intens jalankan. Ini pemeriksaan batin ini kalau dilakukan secara teratur, rajin tiap hari 3 menit, saya yakin setelah 1 bulan kalian melihat ada perubahan. Kan kita juga sedih kalau melihat saya ini sama aja nggak berubah-berubah ini. Nah kalau nggak berubah kita mesti tanya, mungkin kita tidak berusaha sungguh-sungguh untuk berubah. Mungkin kita mau berubah tapi kita tidak tahu apa yang harus kita rubah. Jadi kalau gitu nggak objektif kan ya. Yang perlu dalam proses batin ini yang satu hal juga, nah jangan putus asa, jangan melihat, saya kembali lagi, terulang lagi, nah wajar dalam kehidupan rohani kita ini. Hari ini kita menjadi baik, besok jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, begitu ya. Karena itulah salah satu unsur yang penting dalam kehidupan batinnya adalah kerendahan hati. Ada orang yang lebih cocok caranya, dia bilang, Romo, saya hanya tiap-tiap malam itu saya periksa batin saya dalam 5 hal.
Karena ini di masalah ini menyangkut kelemahannya. Tiap malam dia periksa 5 poin itu. Boleh juga, terserah. Yang mana cocok saja lah. No, feel free, bebas. Lalu mungkin bagaimana dengan orang-orang yang punya, saya masih tertarik sebenarnya dari sisi psikologi sih. Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental? Berarti apakah mereka sendiri tidak bisa secara baik memeriksa batin, atau istilahnya ya berarti tidak ada jalan bagi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Orang yang mana? Orang yang bagaimana? Orang yang mungkin punya keterbelakangan mental dengan ya kehidupannya ya sakit mentalnya gitu loh Romo, mungkin orang dengan gangguan jiwa gitu. Ya, artinya dalam hal itu kan kita pegang aja prinsip, kalau dia tidak sadar, ya itu bukan jadi masalah. Jadi itu total ignorance. Ya, dia mesti disalahkan. Karena memang itu bagian daripada kelemahannya. Nah, tapi kita bicara banyak kan pada hal-hal yang normal lah gitu, orang yang normal. No? Nah, bagi kita yang normal, mungkin kita tidak sadar satu dua kali, tapi kalaupun terjadi sesuatu kita merasa tidak enak itu loh. Oke. Teman-teman, tidak ada lagi yang ingin bertanya? Mumpung kita masih hangat-hangatnya dalam pertemuan ini. Setiap penulisan batin yang baik itu selalu diakhiri dengan membuat resolusi niat. Sesuatu yang salah, kita bertobat, menyesal. Lalu ambil niat. Besok saya tidak akan ulangi. Nah itu. Oke. Ya, mungkin Ya. sudah praktekkan hal ini, nggak apa-apa, teruslah, jalankan. Ya. Oke. Karena ternyata tidak ada yang mungkin bertanya lagi, dan kita ternyata cukup sederhana sekali gitu. Dan kita mungkin sebenarnya tinggal mempraktekannya saja. Oh, mungkin ini Romo. Jadi ketika dengan istilahnya pemeriksaan batin ini kan, apa yang membuat akhirnya pemeriksaan batin kita itu tidak jadi hal yang subjektif? Apakah ini berarti kita harus memiliki seorang pembimbing rohani dan setiap kehidupan kita untuk membantu melihat kita juga dalam pemeriksaan batin itu? Ya, sebaiknya. Nah, kalau ada seorang yang bantu pemeriksaan batin itu sangat membantu sekali. Sehingga pertanyaan kalian yang dipertanyakan dalam pemeriksaan batin itu tidak artinya ya ke kiri ke kanan, tapi lebih sistematis gitu loh. No, pada akhirnya kita mau pemeriksaan batin kan kita mau mengenal diri kita sendiri untuk apa? No, bukan untuk menjadi sedih atau menjadi sombong, bukan, untuk memperbaiki diri. Nah, itulah. No, bagaimana kita bisa memperbaiki diri kalau kita loncat-loncat, nggak fokus itu. Nah, fokus inilah bisa dibantu dalam bimbingan rohani.
Hmm. Hmm. Oke, Oke. ini ada saudara Renata yang bertanya tentang, maaf, bikin bertanya, bagaimana kita tahu kalau kita punya luka batin? Ya, ini luka batin ini memang sudah sering dibicarakan ini. Nah, saya kira masalah luka batin itu bagi kita, kalau kita lihat dari kacamata iman, itu sederhana. Orang yang luka batin itu orang yang tidak tahu memaafkan. Lihat saja Tuhan Yesus. Dia sudah disiksa, dihina, penderitaan yang besar sekali sebelum dia disalibkan. Setelah dia disalibkan, jadi saat-saat terakhir dia sebelum wafat, dia memohon, dia berdoa kepada Tuhan Bapa supaya jangan diperhitungkan kesalahan mereka karena mereka tidak tahu apa mereka lakukan. Jadi dari kata-kata Yesus itu yang di kayu salib sebelum dia wafat, terlihat bahwa Tuhan Yesus tidak ada sakit luka batin. Kenapa? Karena dia tahu memaafkan. Jadi orang yang memiliki luka batin, ya saya tahu ada orang, kadang-kadang orang ini bukan satu dua aja, banyak hal yang membuat dia jadi luka batin. Nah, orang demikian sebenarnya harus belajar memaafkan. Seperti kita lihat Tuhan Yesus. Nah, bagi kita penting ini memaafkan. Kita tidak bisa mencintai sesama kalau kita tidak belajar memaafkan. Kenapa? Karena ya orang-orang yang berurusan dengan kita ini adalah orang-orang yang seperti kita juga punya kelemahan. Kita bukan berurusan dengan malaikat, bukan. Jadi dengan demikian kalau ada kesalahpengertian, ada kata-kata kasar yang mungkin menyinggung hati kita, janganlah kita terlalu perhatikan. Jangan karena itu kita luka batin. Sudah. Secara tidak sadar mungkin juga kita menyakitin hati orang lain. Saya kasihan melihat orang yang punya banyak luka batin itu. Akibatnya dalam relasinya dengan orang lain jadi canggung. Sudah, kita memaafkan, kita lupakan. Oke? Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi. Mungkin apakah bisa dikatakan sebenarnya setiap resolusi dari pemeriksaan batin itu adalah semacam jawaban dari Allah sendiri tentang, oh ini yang sebenarnya aku harus lakukan, ini yang sebaiknya aku perbaiki. Apakah dapat dilihat semua itu sebagai sebuah kehendak Allah? Ada kemungkinan. Yang pasti kehendak Allah itu sesuatu yang baik. Tapi tidak semua yang baik adalah kehendak Tuhan. Mungkin juga kehendak kita manusia. Jadi saya tidak ragu kalau misalnya seorang ini mendapat inspirasi untuk merubah hidupnya, menjalankan sesuatu, ini adalah kehendak Tuhan. Saya pasti yakin gitu. Bahwa Tuhan selalu ingin kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih dekat kepadanya. Jadi kalian sadar juga kalau kita mengadakan pemeriksaan batin tiap-tiap hari 3 menit itu, poin-poin yang kita pertanyakan itu poin-poin yang kecil-kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hal yang besar-besar. Ini membuat kita lebih mudah pemeriksaan batin. Oke.
Saya tertarik dengan mengenai pemeriksaan batinnya yang tadi sejak awal, Romo, maksudnya tentang Ignatius sendiri mengarahkan bahwa pemeriksaan batin ini akan ada kaitannya dengan menuju pada discernment untuk memilih panggilan hidup. Dan itu Ya. apakah berarti memang kita bisa ya dari pemeriksaan batin sendiri pada satu kelak itu kita juga bisa melihat bahwa oh ternyata panggilan hidup saya di sini, oh panggilan hidup saya ternyata pembagian diri bagi orang lain dari pemeriksaan batin itu sendiri. Iya, bisa. Nah, karena pemeriksaan batin itu bagian daripada discernment yang diajarkan oleh Ignatius Loyola. No? Nama Ada lagi yang teman-teman bertanya? Ya. Wah, sepi-sepi aja ternyata ya. Oke. Jadi mungkin kita bisa simpulkan ya sekarang kita masuk pada kesimpulan bahwa memang pemeriksaan batin sendiri ya seperti Romo sudah sampaikan bahwa memang sebuah pembelajaran di mana kita seperti seorang pebisnis yang mau mempertahankan bisnis kita, di mana kita mau berjuang, kita mau hidup, kita mau menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi kadang kita kita tidak mencoba untuk melihat ke dalam diri kita bahwa kita lebih sering mungkin lebih pada fenomena di luar. Oh ternyata diriku ini setelah terkena orang lain itu ternyata diriku seperti ini. Tapi lebih dalam bahwa kita lupa bahwa ada aspek spiritual dari sekedar introspeksi itu, dan Romo Zen cukup menarik sekali menjelaskannya pada malam hari ini. Oke, teman-teman yang terkasih, demikian acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak Romo Zen atas sharingnya untuk waktu yang singkat ini. ya. Ya, oke. Sebelumnya mungkin ada pengumuman atau apa dari teman-teman? Ya ada. Nah. Oke, nanti kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Terus kita mohon berkat dari Romo Zen juga. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang pengasih, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini Ya, kami silakan. boleh berbagi tentang mengenal diri kami melalui pemeriksaan batin. Bantulah kami agar kami boleh hidup untuk semakin dekat padamu, semakin mengenal diri kami, dan mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Kini kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing pada malam hari ini. Bimbinglah dan berkatilah kami agar apapun yang kami lakukan, apapun yang akan kami renungkan pada malam hari ini, boleh berbuah bagi kehidupan kami ke depannya. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mohon berkat dari Romo Zen. Kamu, semoga berkat Tuhan Yesus datang melindungi kalian semua, membimbing kalian, menjauhkan kalian dari salah kebahagiaan kekal, sembahan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Itu saja. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak. Oke. Ya, terima kasih banyak Mari teman-teman. saya tutup ya. Ya. Mari. Baik. Mari.